Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, di hari Rabu tanggal 22 April 2026. Baik, kepada hadirin dimohon berdiri, majelis hakim memasuki ruangan. Baik, hadirin persilakan kembali. Sidang perkara pidana nomor 001 garing PLDB garing 2026 garing PN SIM atas nama terdakwa Nabila dan Riza akan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah para terdakwa sudah siap? Saudara penyidik Tiara dan Dinda, silakan serahkan berkas perkara. Saudara terdakwa Nabila dan Riza, apakah Anda sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Saudara penasehat kami, apakah Anda siap mendampingi terdakwa hari ini? Siap yang mulia. Baik, acara hari ini adalah mendengarkan bacaan dakwaan dan kesaksian para saksi dan ahli forensik. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Izin yang mulia, hadirin sekalian, dugaan kami menuduh kedua terdakwa Liza dan Nabila yang telah bersama-sama menyebabkan perbuatan matinya korban ANM dengan menggunakan zat berbahaya. Baik, untuk barang bukti sendiri yang kami temukan berupa botol yang kami temukan di lokasi tempat kejadian, kemudian ada sampel minuman yang diminum oleh korban, lalu ada bedak dan lipstick yang digunakan oleh korban, lalu ada suntikan yang kami temukan di bawah meja korban berada. Terdakwa, apakah Anda memahami dakwaan ini? Paham yang mulia, tapi kami tidak bersalah. Terdakwa, bisa jelaskan bagaimana situasi saat itu? Jadi yang mulia, kami di situ awalnya cuma pergi bertiga dan kami benar-benar hanya menjalankan aktivitas seperti biasa kayak nongkrong dan ngopi gitu-gitu saja yang mulia, dan tidak mungkin lah kalau kami yang menjadi terdakwa padahal kami sendiri temannya. Ya yang mulia, terus kan kami waktu di sana tuh cuma ngebahas ya paling tentang jalan-jalan, terus rencana akhir weekend. Nah waktu kami datang tuh memang kami sempat sih memesan 2 minuman. Nah waktu itu setelah si pesanan itu datang, kami ke kamar mandi sih memang yang mulia, saya sama si korban Anura. Cuma setelah itu kami kembali, memang si Nabila izin buru-buru untuk pulang sih yang mulia, tapi nggak mungkin, saya nggak percaya kalau dia itu pelakunya sih yang mulia, karena kan kami udah kenal dari kecil ya, nggak mungkin. Iya yang mulia, tidak mungkin kalau saya membunuh teman saya sendiri. Baik, acara dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti dan saksi. Saudara penyidik, silakan ajukan saksi pertama. Memanggil seorang saksi bernama Irfiel yang merupakan seorang karyawan toko di tempat kejadian perkara. Saudara Irfiel, silakan Anda jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kejadian di tempat perkara pada tanggal 19 April 2026. Jujur yang mulia, tidak ada yang mencurigakan sama sekali yang mulia. Di mata saya, mereka hanya 3 orang teman yang sedang nongkrong biasa. Saya bahkan tidak menaruh curiga pada siapapun saat itu. Saya datang meletakkan minuman satu persatu sesuai pesanan. Kondisi gelas semuanya tertutup rapat dari kafe kami. Korban AN bahkan sempat mengangguk ke saya. Semuanya terlihat normal.
Saya baru sadar ada yang tidak beres ketika mendengar suara berteriak histeris teman korban. Saya tidak tahu kalau ada alat suntik atau racun. Saya hanya seorang pelayan yang mengantarkan pesanan mereka. Jadi, Anda tidak melihat proses racun itu dimasukkan? Tidak sama sekali, Yang Mulia. Saya baru tahu soalnya ada alat suntik itu setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukannya jatuh di dekat kaki kursi pelapor. Dan kepada penyidik, silakan tunjukkan barang bukti di lokasi kejadian. Baik, untuk barang bukti yang kami temukan berupa botol yang kami temukan di lokasi kejadian, kemudian ada sampel minuman yang diminum oleh korban. Kepada saksi Riel, apakah ini benar yang terdapat di lokasi kejadian? Iya, benar Yang Mulia. Baik, kesaksian dari saksi Riel sudah cukup. Acara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan ahli forensik. Saudara penyidik, silakan ajukan ahli forensik yang melakukan penelitian kepada barang bukti. Izin Yang Mulia, di sini kami mengundang dua ahli forensik yang telah menganalisis barang bukti terkait peninggalan korban AMM. Izin Yang Mulia, perkenalkan saya Cica, ahli forensik dari Laboratorium Forensik Kepolisian. Spesialisasi saya adalah kimia toksikologi. Izin Yang Mulia, saya juga ahli forensik dari Laboratorium Kepolisian Forensik. Spesialis saya dalam analisis kromatografi. Kepada ahli forensik, bisa jelaskan hasil analisis terhadap barang bukti? Izin Yang Mulia, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel minuman korban dan juga suntik yang ditemukan di TKP. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya senyawa kimia yang berbahaya dan berpotensi mematikan. Kami menggunakan dua metode, yaitu metode DCMS dan INVIS. Berdasarkan hasil analisis, kami menemukan adanya jejak cyanida dalam minuman korban, dan yang dimana cyanida tersebut mencapai 285,50 mg per liter, yang dimana cyanida tersebut telah melampaui batas fatal, yaitu sekitar 50 mg per liter. Apa implikasi dari temuan Anda terhadap penyebab kematian? Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap sampel minuman korban, kami mendapatkan hasil analisis seperti berikut. Dapat kita lihat bersama-sama. Nah, untuk ambang batas cyanida yang dapat dinetralisasi oleh tubuh manusia itu hanya sekitar 0,05 mg per liter. Dan hasil yang ditemukan di sampel minuman korban, yaitu terkandung cyanida sebanyak 285,5 mg per liter. Tentunya ini sangat beracun dan sangat berpotensi untuk menyebabkan kematian. Apakah hasil analisis ini dapat dipercaya dan diandalkan secara ilmiah? Benar Yang Mulia, berdasarkan tinjauan yang telah kami lakukan di laboratorium forensik menggunakan metode DCMS dan INVIS, bahwa dalam analisis toksikologi pada sampel yang diambil dalam minuman korban, didapat validitas hasil tersebut kami lakukan secara tepat dan menggunakan prosedur yang ketat dalam laboratorium. Baik, kesaksian ahli forensik sudah cukup. Sekarang kita lanjutkan dengan agenda cross examination. Saudara penasehat hukum Paling, apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan ahli? Izin Yang Mulia, saya akan bertanya kepada para penyidik terlebih dahulu. Penyidik Dinda, Anda menyebutkan bahwa suntikan serta barang bukti lainnya ditemukan di TKP. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana proses pengamanan dan pengambilan barang bukti tersebut? Izin menjawab, semua barang bukti yang telah kami temukan
Kami kemas dengan menggunakan kantong. Guna untuk apa? Untuk menghindari kontaminasi, di mana nantinya barang bukti ini akan kami bawa ke lab forensik untuk dianalisis. Apakah Anda yakin bahwa barang-barang tersebut benar-benar milik pelaku? Dan apakah proses pengamanan barang bukti tersebut terdokumentasi dengan baik? Tentu saja kami yakin. Mengapa demikian? Karena ketika kami sampai ke TKP, kami langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian tersebut. Nah, setelah itu kami melakukan observasi secara umum di lingkungan tersebut, lalu mengumpulkan seluruh barang-barang bukti yang ada di lokasi kejadian dan kami berikan kepada ahli forensik untuk dianalisis. Namun, untuk dokumentasi sendiri, kami kira kami belum sempurna. Karena apa? Mengingat situasi saat itu sangatlah kacau. Namun kami yakin barang bukti ini bisa menjadi landasan bahwa memang mereka lah pelaku untuk membunuh AMF. Bukankah dengan tidak terdokumentasinya barang bukti dengan baik, validitasnya dapat diragukan? Berarti Anda tidak yakin bahwa chain of custody itu benar dilakukan dengan benar. Nah, bukankah itu akan mempengaruhi hasil validitas barang bukti tersebut? Memang, chain of custody pada kasus ini sudah rusak karena tidak dilakukannya dokumentasi. Tapi jika kita mengingat kembali apa yang sudah dilakukan ahli forensik, mereka sudah menemukan suatu sampel beracun yaitu cyanida di dalam minuman korban. Nah, bisakah itu dibilang hasil analisis terpercaya jika prosedurnya saja tidak jelas? Apakah Anda bisa menjamin bahwa bukti itu tidak terkontaminasi oleh apapun? Mohon maaf terkait hal itu, kami tidak bisa menjaminnya secara pasti. Ahli forensik, jika barang bukti tidak terdokumentasi dengan jelas, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa cyanida yang terdapat pada minuman korban berasal dari suntikan tersebut? Kami hanya memeriksa barang bukti yang diserahkan kepada kami. Dan jika ada permasalahan di luar laboratorium, tentu itu akan mempengaruhi keyakinan kami terhadap asal-usul barang bukti tersebut. Baik, sekian yang mulia, terima kasih. Baik, setelah mendengarkan kesaksian saksi, pemaparan para ahli forensik, serta tanggapan dari kedua belah pihak, majelis hakim akan berdiskusi untuk mempertimbangkan keputusan persidangan hari ini. Dari fakta-fakta persidangan, terdapat keraguan mengenai legalitas chain of custody dalam pengumpulan barang bukti berupa botol minuman korban dan juga suntik. Bukti yang diajukan tidak terdokumentasi dan tidak bersegel. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa barang bukti tidak sah dan terdakwa tidak bersalah. Terdakwa Nabila Denisa, apakah Anda memahami putusan majelis? Paham yang mulia, terima kasih atas keputusannya. Sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang. Melalui simulasi ini, kita belajar bahwa kebenaran ilmiah tidak akan berarti apapun di ruang sidang jika tidak dibarengi dengan kepatuhan hukum yang ketat. Meskipun hasil laboratorium menunjukkan adanya zat beracun, kegagalan dalam mendokumentasikan chain of custody secara benar telah meruntuhkan validitas barang bukti tersebut, sehingga hakim wajib menolaknya demi menjaga keadilan prosedural. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam penegakan hukum, ketelitian dalam menjaga integritas bukti sama pentingnya dengan keahlian dalam mengungkap fakta kejahatan itu sendiri. Ada penyebab kematian korban.
senyawa dalam rantai Oke. Saya dan siap yang mulia. adegan Adik.